Om Swastiastu. Halo anak-anak, apa kabar? Hari ini bertemu lagi dengan guru, yaitu Guru Nilu Putri Lestiawati, yang hari ini akan membawakan pelajaran agama Hindu untuk anak-anak kelas 4 SD. Nah, bagaimana kabar anak-anak di rumah? Itu Astungkara, semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja ya. Nah, kita sebagai umat beragama Hindu, sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita melakukan doa terlebih dahulu sebelum melaksanakan pembelajaran. Jadi silakan mengambil sikap Amusti Karana. Mawia bernamas Tuhan Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar yaitu mengenai materi yang baru, yaitu mengenai orang suci agama Hindu yang patut diteladani. Adapun tujuan materi yang akan Guru sampaikan hari ini yaitu yang pertama adalah anak-anak mengetahui bagaimana pengertian daripada orang suci tersebut. Yang kedua adalah anak-anak mengetahui bagaimana jenis-jenis daripada orang suci. Yang ketiga adalah anak-anak dapat menyebutkan bagaimana syarat-syarat untuk menjadi orang suci. Nah, mari kita mempelajari materi yang baru ini mengenai orang suci. Pengertian orang suci agama Hindu. Semua agama di Indonesia mempunyai orang suci. Orang suci tersebut mampu dan berwenang untuk memimpin umat dan memimpin suatu upacara keagamaan. Secara etimologi, orang suci berasal dari dua kata, yaitu orang dan suci, di mana orang yang artinya adalah manusia dan suci itu artinya adalah kebersihan secara lahir dan batin atau kemurnian dari jiwa. Jadi, orang suci adalah manusia yang memiliki kesucian secara lahir dan batin, yang memiliki kekuatan mata batin yang memancarkan kewibawaan rohani, yang memiliki perasaan welas asih dan mampu mengamalkan ajaran kitab suci Weda agama Hindu. Jenis-jenis orang suci menurut agama Hindu itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah Eka Jati dan yang kedua adalah Dwi Jati. Di mana Eka Jati atau Pinandita, golongan Eka Jati adalah golongan orang suci yang melakukan penyucian diri melalui upacara pada tahap awal yang disebut dengan Mewinten. Eka Jati berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti Eka yang berarti satu dan Jati yang berasal dari kata Ja yang berarti lahir. Jadi, Eka Jati berarti lahir sekali, yakni lahir hanya dari ibu kandungnya sendiri. Jenis-jenis orang suci agama Hindu yang tergolong atau termasuk dalam kelompok Eka Jati adalah ada yang pertama yaitu pemangku, balian, dalang, wasi, dan juga dharma acarya. Sedangkan golongan jenis orang suci menurut Dwi Jati atau Pandita itu adalah orang suci yang melakukan penyucian dari tahap lanjut yang disebut dengan mediksa. Orang suci yang telah melaksanakan proses mediksa tersebut adalah orang yang sudah lahir dua kali. Kelahiran yang pertama yaitu lahir dari ibu kandungnya sendiri, sedangkan kelahiran yang kedua itu lahir dari seorang rohani yang disebut dengan Dang Arcarya atau Nabi.
Setelah melakukan proses mediksa, orang suci tersebut akan diberi sebuah gelar yang bernama sulinggih atau seorang pandita. Kata pandita itu berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu dari akar kata pandit yang artinya terpelajar. Orang suci yang tergolong pandita yaitu 1. Pedanda, 2. Bujangga, 3. Maharesi, 4. Begawan, 5. Empu, dan yang terakhir adalah dukuh. Berikut kita masuk pada syarat-syarat untuk menjadi seorang pinandita. Yang pertama itu adalah harus memiliki pikiran yang suci lahir dan batin. 2. Memiliki pengetahuan tentang sikap suci weda. 3. Tidak tersangkut dengan pidana. 4. Memiliki jiwa pengabdian yang tulus dan ikhlas. 5. Sehat secara jasmani dan rohani. Dan yang terakhir, berbudi luhur. Berikut adalah syarat-syarat untuk menjadi seorang pandita. Yang pertama itu adalah suci secara lahir dan batin, memiliki pengetahuan tentang kitab suci Weda, tidak pernah tersangkut oleh pidana apapun, memiliki jiwa pengabdian yang tulus dan ikhlas, memiliki jiwa yang sehat secara jasmani dan rohani, dan juga memiliki perilaku yang berbudi dan luhur. Pasangan suami istri yang sah mendapat tanda kesediaan dari guru atau nabe, laki-laki yang sudah kawin dan yang nyukla brahmacari, wanita yang sudah menikah dan yang tidak kawin atau kania. Terakhir mendapat pengesahan dari lembaga Hindu yaitu PHDI. Nah, demikianlah anak-anak materi yang dapat disampaikan hari ini. Semoga pembelajaran hari ini dapat berguna bagi anak-anak semua. Ingat selalu untuk menjaga kesehatan di rumah agar dapat belajar dengan baik. Ibu akhiri dengan parama santi. Om Santi, Santi, Santi. Om. Sampai jumpa.